Selamat pagi anak-anak, tetap semangat, tetap penuh sukacita, dan kita mau ibadah online pada pagi hari ini. Anak-anak semua, mari kita mau menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami kembali bertemu di ibadah online pada pagi hari ini. Biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami sehingga kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami persembahkan hanya untuk Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak semua, mari kita berdiri, kita mau pakai gerakan kita menyanyikan setinggi-tingginya langit. Sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita siapkan hati kita. Kita menyanyikan Bapakku datang padamu.
Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang Bapak beri judul Yesus Pahlawanku. Nah, anak-anak, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat dan kami bersyukur kalau Tuhan sudah menjagai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalian kalau misalnya nih Bapak tanya, punya pahlawan nggak sih yang kalian gemari? Ya, siapa yang ngefans sama yang namanya Batman? Siapa yang punya pahlawan namanya Superman, yang menggemari Superman atau Spider-Man ya. Kita mungkin memiliki pahlawan di dunia ini, tetapi pahlawan yang mereka perankan itu hanya akting belaka, mereka tidak bersungguh-sungguh. Misalnya Superman tidak bersungguh-sungguh bisa terbang ya, itu hanya akting belaka. Tetapi ada satu pahlawan yang luar biasa yang benar-benar pahlawan. Siapa namanya? Betul ya, Tuhan Yesus. Nah, tahu nggak sih artinya Yesus pahlawanku itu apa? Nah, Yesus itu dalam Injil Matius 1 ayat 21 artinya dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, sementara pahlawan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya orang yang menonjol karena keberanian dan kebenarannya dalam membela kebenaran. Itu arti pahlawan. Nah, kalau ku itu adalah anak-anak sekalian dan Bapak ya. Nah, anak-anak, jadi arti Yesus pahlawanku adalah dialah Tuhan Yesus yang berani berkorban menyelamatkan aku dari dosa. Nah, inilah kehebatan Tuhan Yesus sang pahlawan kita. Nah, pertanyaannya adalah aku tidak merasa berdosa kok. Aku baik-baik saja kok. Sehingga aku tidak perlu kok untuk diselamatkan. Aku tidak butuh pahlawan. Ada enggak yang berkata seperti itu? Merasa tidak berdosa sehingga merasa tidak perlu pahlawan. Nah, anak-anak, apa benar kita tidak perlu pahlawan? Hah? Nah, sekarang Bapak mau jelasin nih. Pada zaman dahulu kala ya, saat pertama kali manusia diciptakan, siapa namanya? Adam dan Hawa. Mereka telah berbuat dosa kepada Tuhan karena tidak taat. Kalian tahu dosa apa yang dia perbuat? Yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika Tuhan menciptakan mereka dan meletakkan mereka di Taman Eden, Tuhan berfirman agar mereka jangan pernah menyentuh apalagi makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi mereka melanggar, mereka memakannya. Akhirnya mereka berbuat dosa. Jadi dosa adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan ya. Nah, karena mereka berbuat dosa, akhirnya sesuai surat Roma 5 ayat 12, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut ya telah menjalar ke semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, jadi karena Adam dan Hawa berbuat dosa, akhirnya keturunan-keturunannya pun memiliki dosa warisan. Jadi dosa itu diwariskan ke seluruh keturunan-keturunannya, mulai dari Abraham, Nuh, Musa, ya sampai kepada setiap kita. Jadi karena Adam dan Hawa berbuat dosa, akhirnya semua keturunannya, semua manusia pun memiliki dosa warisan dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, ya. Nah, bukan hanya itu, bukan hanya karena dosa warisan, tapi
dalam kehidupan manusia sehari-hari banyak manusia berbuat dosa dan tidak ada yang tidak berbuat dosa. Ya, misalnya nih kalian semua, coba Bapak tanya, ada nggak yang nggak pernah berbuat dosa dari kalian? Pasti semuanya pernah berbuat dosa, entah itu berbohong, marah-marah, mungkin ada yang mencuri juga. Nah, semua manusia telah berbuat dosa, ya. Jadi karena kita berbuat dosa, akhirnya kita butuh pahlawan, ya. Nah, jadi kita semua ini adalah orang berdosa, ya. Berdasarkan Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, ya. Nah, anak-anak perlu ketahui ya, kalau kita berbuat dosa maka kita pasti akan masuk ke dalam neraka. Tempat kita ada di neraka. Tetapi kalau kita tidak berbuat dosa, kita hidup kudus, maka kita masuk ke dalam surga. Nah, tapi masalahnya tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Semuanya berbuat dosa. Artinya semua manusia harus masuk ke dalam neraka, termasuk anak-anak dan termasuk Bapak juga. Kita harus masuk ke neraka karena kita pernah berbuat dosa. Nah, bagaimana dong? Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Emang mau semuanya masuk neraka? Pasti nggak mau ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita masuk ke dalam surga? Nah, makanya disitulah kita butuh seorang pahlawan. Siapa pahlawannya? Ya, jangan takut. Ada pahlawan yang bisa membawa kita pergi masuk ke dalam surga. Siapa itu? Ya, namanya adalah Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, ya. Jadi ada satu pahlawan yang bisa menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam surga yang namanya adalah Tuhan Yesus. Kalian kenal nggak siapa Tuhan Yesus? Nah, anak-anak, pada saat Tuhan Yesus hidup ya, Tuhan Yesus itu mengampuni orang yang berdosa. Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang yang mati. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Ya, terus Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu bangkit dari kematian dan naik ke atas surga. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, lakukan. Coba pahlawan mana yang bisa melakukan ini, mengampuni dosa, menghapus dosa kita, ya. Terus bangkit dari kematian, menyembuhkan orang sakit, terus rela mati di kayu salib demi menebus hidup kita. Harusnya kan kita yang disalibkan, ya. Harusnya kita yang dihukum karena perbuatan dosa kita, tetapi Tuhan Yesus menjadi pahlawan kita. Nggak mau kalau sampai kita, ya, anak-anak yang dikasihinya harus menerima hukuman. Jadi Tuhan Yesus dengan berani memberikan hidupnya untuk menyelamatkan setiap kita, ya. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya pahlawan untuk kita. Nggak ada yang bisa melakukan hal seperti ini kecuali Tuhan Yesus. Bersyukur nggak punya pahlawan seperti Tuhan Yesus, ya? Patut bersyukur, ya. Tuhan Yesus sangat hebat, lebih hebat dari semua pahlawan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus benar-benar melakukan suatu perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh pahlawan yang lain, ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kalian mau nggak percaya kalau Tuhan Yesus sudah melakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang sangat hebat sekali, ya? Kalau kalian percaya, yuk kita berdoa kepada Tuhan, ya, sesuai dengan Roma ayat pasal 10 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin. Amin, ya. Jadi dari Roma pasal 10 ayat 9 ya, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, ya, yang hidup bangkit dari antara orang mati. Itu kan
pahlawan yang luar biasa, bisa bangkit dari kematian. Nah, sekarang coba kita baca yuk Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menjadi pahlawan kita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Bukan karena dia merasa aku hebat, aku pengen jadi orang yang paling hebat. Tidak. Tapi Tuhan Yesus menjadi pahlawan karena dia adalah Tuhan dan dia sangat mengasihi anak-anak dan mengasihi Bapa. Ya. Jadi kita punya satu pahlawan yang luar biasa hebat. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Kenapa dia menjadi pahlawan? Karena apa? Karena dia sudah menyelamatkan kita sehingga kita tidak masuk ke neraka. Bagaimana cara menyelamatkan kita? Dengan melalui pengorbanannya di kayu salib, menebus hidup kita sehingga kita tidak masuk dalam hukuman, ya, dan kita menjadi orang-orang yang dikasihinya dan kita menjadi orang-orang percaya yang masuk dalam kerajaan surga. Nah, kalian mau bersyukur atas pertolongan Tuhan yang menjadi pahlawan kita? Harus bersyukur ya. Oke, sekarang mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menjadi pahlawan kita. Yuk, mari kita berdoa. Ikutin Bapak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah menjadi pahlawanku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkanku. Dan aku mau selalu percaya kepada Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya pahlawanku. Dan aku akan selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sampai di sini dulu renungan kita hari ini ya. Semangat terus dan andalkan terus pahlawan kita yang namanya Tuhan Yesus ya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, dadah.